Oke, masih di channel Sukrigo. Ya, kali ini kita akan bahas soal tes masuk STIS ya, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Ini soal saya ambil tahun 2016. Jadi ada 60 soal semuanya, dan di sini saya pilihkan beberapa soal yang menarik ya, ada sekitar 10 soal. Ya. Jadi di tahun 2020 ini banyak siswa yang terkejut dengan tidak dibukanya ujian PKN STAN ya. Jadi tidak perlu risau, masih ada banyak alternatif lain ya, sekolah kedinasan yang dibuka. Salah satunya adalah STIS. Tetap semangat ya. Ini mudah-mudah. Ya, silakan dicoba dulu nanti soal-soalnya. Oke, langsung saja kita pilih acak soalnya. Ya, ini saya tertarik dengan soal nomor 47. Faiz memiliki 3 buah bola tenis dan 3 kotak penyimpanan bola tenis yang masing-masing kotak dapat menyimpan 10 buah bola tenis. Maka banyak cara menyimpan 3 buah bola tenis, dan 3 kotak tersebut adalah, ya boleh dicoba dulu ya, di pause. Oke, kalau sudah dicoba ya, saya akan jawab soal ini. Di sini ada keterangan kotaknya dapat menyimpan 10 buah bola tenis. Ya, ini hanya sebagai syarat ya, bahwasanya kotak itu bisa menyimpan 3 bola tenis ya, karena dia bisa 10, jadi bisa 3 ini bisa semuanya disimpannya ya dalam satu kotak ya. Jadi ini gak terlalu dipermasalahkan yang 10 buahnya ini. Nah, jadi dari soal ini bisa kita artikan ya, banyak menyimpan 3 bola tenis tersebut ke 3 kotak penyimpanan begitu. Jadi kalau kita buat misalnya ini kotak 1 ya. Nah, ini kotak 2, kotak ketiga itu ya. Nah, jadi di sini kita masukkan ya, si bolanya ada 3 ya. Jadi kita misalkan aja bola itu adalah X ya. Jadi X1 ditambah X2. Jadi ini untuk masuk ke kotak 1, ini untuk masuk ke kotak 2, ditambah X3 gitu ya. Nah, sama dengan ya jumlah bolanya ada 3. Nah, ya ini pernah saya buat materinya ya, di video-video sebelumnya, De Moivre ya. Nah, ini namanya De Moivre ya, bisa dicek di video-video saya yang sebelumnya ada ya. Nah, jadi kita menggunakan dalil namanya De Moivre. Langsung aja, rumusnya adalah kombinasi N ditambah K kurang 1. Nah, di sini K kurang 1. Ini rumusnya ya. Nah, catatan dengan N itu yang ini ya. Ini N. Nah, K-nya itu ini sampai ketiga. Jadi ini X1, X2 sampai XK. XK-nya 3. Nah, jadi N-nya langsung tulis 3 ditambah K kurang 1. Berarti K-nya 3. 3 kurang 1 itu ambil ini kemari ya. Sebanyak ada 2 berarti. Nah, ini K kurang 1 sama ya 2. Berarti sama dengan kombinasi 5, 2 gitu. Ya, untuk kombinasi ada cara cepatnya ya. Jika di bawahnya 2, berarti 5-nya mundur 2 kali. 5 dikali 4 ya, dengan angka sebelumnya 2 kali mundur, dibagi dengan 2-nya 2 faktorial, 2 dikali 1 gitu. Ya. Udah ya, tinggal bisa dicoret. 4 bagi 2 tinggal 2 kali 5 hasilnya adalah
10. Ya, jadi ini jawabannya adalah 10 cara. Jawabannya B. Ya. Nah, perlu diingat ya, the mover ini juga aturannya berlaku boleh kosong di sini ya, 0 boleh. Gitu ya. Jadi seperti itu. Ya, oke, ini satu soal nomor 47 yang menarik perhatian saya. Kita lanjut lagi. Ya, masih di soal STIS ya, tahun 2016. Oh ya, jangan lupa di subscribe ya channel ini jika Anda menyukai pembahasannya. Boleh juga bergabung di ini halaman ya, Facebook Matematika Mudah. Oke, kita bacakan soal nomor 17. Pada suatu hari, Hana pergi berbelanja buah pepaya, melon, dan durian. Ya, ini bisa langsung kita misalkan ya, banyak buah pepaya nanti misalkan adalah A gitu. Nanti melon adalah B ya. Nah, kemudian durian adalah C gitu. Harga per buah pepaya 11.000, melon 22.000, durian Rp23.000. Apabila total yang harus dibayar adalah sebesar Rp515.000, maka banyaknya durian yang mungkin dibeli oleh Hana adalah berapa buah? Ya, durian adalah C. Ya, seperti biasa ya, di pause dulu ini, dikerjakan dulu dengan kemampuan sendiri ya, supaya pembelajarannya efektif ya. Jadi untuk kedepannya setiap Anda ingin menonton video pembahasan soal-soal, kerjakan dulu itu ya, baru kalau sudah dapat ataupun mentok boleh dilanjutkan ya. Anggap saja sudah selesai dijawab. Ini kita langsung aja kita buat bersamaan. Pepaya 11.000, jadi saya buat di sini 11 kali A ya yang dibayar karena banyak A, ditambah ribuannya saya simpan saja ya. Ini 22.000 berarti 22 dikali B ya. B karena melon ya, ditambah 23.000 durian ya. Durian. Berarti ini 23 C ya. Ini yang dibayarkan ya, sebanyak 515 rupiah. 515.000 rupiah. Nah, jadi ribunya hilang. Ya, yang ditanya adalah durian. Banyaknya durian C. Nah, mungkin Anda bisa berpikir bagaimana mencari hanya satu variabel ini, sementara ada 3 variabel dan hanya satu persamaan. Ya, jawabannya sangat bisa sekali dengan catatan ya, jika variabel tersebut A, B, C adalah bilangan bulat ya. Tahu dari mana ini bulat? Ya, ini kan harga per buah pepaya ya. Jadi tentu bilangannya bilangan bulat positif ya. Bilangan cacah lah lebih tepatnya ya. Nah, ya. Jadi kita bermain dengan keterbagian bisa ya. Modulo nama lainnya. Nah, jadi Cak ditengok dulu ini koefisien-koefisiennya. Ini 11A, ini 22B, 23, C 515. Tentu kita tertarik dengan dua variabel ini. Ya, 11 dengan 22. Artinya ini sama-sama bisa dibagi 11. Gitu. Ini tidak. Ya. Nah, jadi supaya mendapatkan C mudah saja ya. Ini semua coba kita bagi dengan 11. Atau biasa saya tulis ini semua kita modulokan ya, modulo dengan 11 ya. Ini semua ruas kiri dan ruas kanan 11. Nah, ini kita hiraukan A nya ya. 11 itu dibagi dengan 11 habis 0, berarti ini 0 mod 11 ya. Ini juga 0 mod 11. Nah, berarti yang ini 23 dibagi 11 ya.
Ya, jadi saya tulis saja di sini dulu ya. 23 kali C modulo 11. Modulo itu artinya sisanya dibagi oleh 11. Nah, ini harus sama dengan, ini tadi kan 0 semua ya, 0 hiraukan saja. Nah, ini kita tulis 515 modulo 11 gitu. Ya. Nah, 23 ya. Itu kita cari kelipatan 11 ini lebih dekat ke 22. Ya, 22 tambah 1 berarti sisanya 1. 1 kali C berarti C. Ya, jadi C ya itu sama dengan modulo 11. Nah, ini 515 bagi 11. Coba dibagi saja ya, manual. Sisanya cari 9 ya. 9 mau 11. Ya, coba saja dibagi 515 bagi 9. Itu nanti sisanya 9. Ya, jelas sudah ada jawabannya ya, ini 9. Iya, mudah sekali soal ini sebenarnya. Gitu. Jadi kalau mau dibuktikan juga bisa sebenarnya ya. Ya, bisa kita buktikan sebenarnya. Kita gantikan aja ini C-nya dengan 9. Sebenarnya kelipatan 9 ya, bisa 9 tapi 11N tambah 9. Jadi kalau ditulis C itu adalah ini tadi 11 kelipatan 11, berarti bisa saya buat 11 misalnya 11K ya ditambah 9. Nah, jadi ketika K-nya 0, maka dia dapat 9. Ketika K-nya 1 ya berarti 11 tambah 9 bisa 20 gitu. Nah, ini bisa kita uji. Coba kita uji saja ya. 11A ditambah 22B ditambah 23 ya. 23 dikali 9 itu sama dengan 515. Apakah bulat A dan B-nya gitu. Ya, ini 11. Ini A dengan B-nya bisa keluar 11, berarti A ditambah 2B ya. Ditambah ini 23 kali 9 207 ya, sama dengan 515. Oke. Jadi 11 dikali A tambah 2B sama dengan ini 515 kurangi 207 itu 308. Ya, ternyata 308 bisa dibagi 11. Ya, sebenarnya ada trik ya untuk melihat angka ini bisa dibagi 11. Cari selisih antara jumlah posisi genap, ganjil dan genap. Ini 3 tambah 8 kan 11. 11 kurang 0 11, berarti bisa bagi 11. Gitu. Jadi bisa kita tulis ini 11 dikali A tambah 2B sama dengan ini bisa bagi 11. Ya, 308 kita bagi 11 itu 28 ya. Nah, kan kelihatan ya. Berarti bulat pastinya ini karena 11-nya bisa dicoret kan. Ya. A tambah 2B adalah 28. Ya, bisa dicoba lagi. Oke, itu nomor 17. Sudah 2 soal ya. Ya, lanjut lagi nomor 18 ya. Ini soal yang menarik bagi saya ya. Jika dua lingkaran besar mempunyai jari-jari yang sama, yaitu 4 cm, maka jari-jari lingkaran yang kecil adalah ya, sudah dicoba ya. Nah, jadi kita jawab. Fokus kita kalau ada soal geometri seperti ini adalah jari-jari lingkaran. Ya, tarik semua jari-jari lingkaran yang bisa kita tarik. Jadi pertama kita buat dulu pusat lingkaran ya. Nah, di sini pusat lingkaran. Nah, tarik saja ini kemari jari-jari ya. Ini ke sini. Ini jari-jari ya, kan tegak lurus dia dengan garis singgung.
Kemudian tarik lagi ini kemari ya. Ini mewakili saja. Nah, kemudian dari lingkaran yang ditanya ini juga kita bisa tarik ya. Nah, kemari. Begitu. Ini kita ambil ke sini ya. Supaya mudah. Oke. Nah, kita masukkan dulu angka-angka yang diketahui ya. Nah, tadi katanya jari-jarinya 4 untuk yang ini. Ini 4. Berarti ini kemarin juga 4 ya. Nah, ingat ini siku-siku tentunya. Siku-siku juga. Ini kemarin juga 4. Dan ini ke sini juga 4. Anggap saja ini R-nya R kecil. Kita mau ambil segitiga siku-siku. Ya. Jadi ini R di sini, R tambah 4. Nah, tinggal kita panjangkan ini kemari. Dari sini panjangkan kemari. Tentu siku-siku juga di sini ya. Ini tadi R kecil ya. Ini misalnya adalah R kecil di sini ya. R kecil. Atau saya buat gambar baru saja ya, yang lebih besar ya. Ya, ini dia. Kita besarkan saja gambarnya. Oke. Nah, tadi kita tahu di sini siku-siku ya. Oke. Baru masukkan panjangnya. Tadi ini ke sini tadi 4 ya. 4. Kemudian ini kemari alasnya juga adalah 4 karena sejajar sama yang atas ini. Nah, sementara sisi miring ini kan ini jajar ini 4 jari-jari lingkaran ya. Ini R kecil berarti R tambah 4. Ini R tambah 4. Nah, ya sudah mudah ya. Tentu tinggal kita gunakan saja Pitagoras. R ditambah 4. Langsung aja ini sisi miring kalau dia panjang sisi penyusun sama ini 4 akar 2. Berarti R sama dengan 4 akar 2 dikurang 4 ya. Gitu, jadi keluarkan 4-nya. R sama dengan 4 dikali akar 2 kurang 1. Ya. Akar 4 ini sebenarnya wajib kita hafal ya. Itu 1,4 ya. Nah, maka sama dengan 4 dikali 1,4 dikurang 1 adalah 0,4. Ya, jadi 4 dikali 0,4 adalah 1,6. Jawabannya adalah E. Gitu ya. Mungkin ada yang bertanya tadi ya, kenapa langsung 4 akar 2 di sini? Ya. Jadi ini dihafal saja, jika ini A, maka ini A akar 2. Ini hafalan saja ya. Pitagoras datangnya dari sini nih. Mencari sisi miring di sini ya. Misalkan X kuadrat itu sama dengan akar A kuadrat tambah A kuadrat. Nah, jadi X kuadrat sama dengan akar A kuadrat tambah A kuadrat adalah 2A kuadrat. Baru kita akarkan kiri kanan. Ini habis, ini akar maaf. Ya, tadi ini X sama dengan akar ya, tidak ada, bukan X kuadrat ya, karena sudah ada akar. A kuadrat tambah A kuadrat, X sama dengan akar 2A kuadrat. A kuadrat diakarkan menjadi A. Ya, jadi A akar 2 gitu. Ya, itu soal yang nomor 18 ya, tentang geometri. Oke, lanjut lagi nomor 8 ya. Ini tentang barisan geometri ya. 3 bilangan membentuk suatu deret geometri naik jika jumlahnya 26 dan hasil kalinya 216. Maka suku ketiga dari deret tersebut adalah Ya, kita misalkan aja ya. Barisan
geometri. Kalau dia barisan geometri biasanya punya suku pertama dan rasio. Ya, kita misalkan saja barisannya A, AR dan AR kuadrat begitu ya. Nah, jadi saya langsung tertuju kepada hasil kali ya. Jadi hasil kali ini kita kalikan saja. Ini kita kalikan A dikali AR dikali AR kuadrat itu sama dengan 216. Ya, kalau diperhatikan 216 itu bisa diganti 6 pangkat 3 ya. Nah, ini juga pangkat 3 semua. A kali A kali A adalah A pangkat 3. Ini juga R dikali R kuadrat R pangkat 3. Sama dengan ini 6 pangkat 3. Atau ini keluarkan saja pangkat 3-nya ya. Nah, seperti ini. 6 pangkat 3. Nah, bisa dicoret. Ya. Maka kita punya A kali R sama dengan 6. Nah, jadi ada dua kemungkinan nih untuk soal ini. Bisa saja ini A-nya 2, R-nya 3 gitu. Atau dibalik 3 2. Sebenarnya 6 kali 1 juga bisa, tapi sangat tidak mungkin menghasilkan 26 jumlahnya ya. Nah, oke. Jadi kita coba saja misalkan ini A-nya 3, rasionya 2 gitu. Maka barisannya adalah A-nya 3, rasionya kali 2, 3 kali 2 6. 6 kali 2 18. Oke. Coba cek ini. Jumlahnya apakah 26? Sebentar. Ya, disulap. Ya, langsung berubah ini ya. Sorry ya, ini sudah malam ya. Nah, jadi saya ulangi ya. Tadi kita hanya dua kemungkinan saja uji, kalau 3 dan 2. Jika hanya 3, rasionya 2, itu 3 kali 2 6, 6 kali 2 12. Ini kalau jumlahkan tidak 26 ya, 9 21 jumlahnya, ini 21. Ya. Nah, sementara jika kita balik A-nya 2, rasionya 3, maka barisannya adalah 2 kali 3 6, 6 kali 3 18. 18 tambah 2 26, cocok ya. Ini 26 gitu. Maka suku ketiganya adalah 18. Ya. Gitu saja ya. Sebenarnya saya masih mau lanjut lagi bahas soal yang lainnya ya, yang bagus-bagus, tapi berhubung sudah malam nih, jadi konsentrasi sudah agak berkurang ya. Tadi ini silap lagi di sini kan. Nah, supaya tidak banyak sekali kesilapan saya, ya sampai sini dulu ya pembahasan soal stisnya. Boleh buat kalau ada pertanyaan di kolom komentar di bawah ya, di bawah. Ya, jika Anda menyukai video ini, jangan lupa diklik like. Jangan lupa di-subscribe juga channel Sukriko ya. Ya, sekian dan terima kasih.